Ditahan sebentar. Insya Allah. Tenang aja, tenang dulu. Insya Allah makanan gak bakalan kemana. Ini kebetulan Bapak Sukma bentar lagi menjadi bapak. Alhamdulillah. Sedang mengandung istrinya yang bernama Ibu Tepi. Kletik-kletik jadi ibu. Nah, sedang 4 bulan. Kita doakan mudah-mudahan bayi yang ada di dalam perutnya, janin yang ada di dalam perutnya senantiasa Allah berikan kesehatan. Ibunya yang sedang mengandung senantiasa Allah berikan kesehatan. Kelak ketika lahir pula nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki ataupun perempuan mudah-mudahan dijadikan putra putri yang saleh dan salehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih khatamir rasul al-qadir rahmatil fadil wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatillah bidawabillah. Salatan taqulu laka ya rabbana ridha'an wa lihaqqihi ada'an wa nas'aluka bihi min ar-rafiqi ahsana wa min at-tariqi asala wa min al-ilmi anfa'a wa min ar-rizqi atiyabah wa awsa'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi nuri ma'rifatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa atlub min thumma la ilghur adil kalam ثم لكنه من كان لنعرف مسيره إن علمه الوراء سقد ماخوه Abdi nagunakan sirah kalam Rabbi ingra rasanya pangeran wadhulan kaya susuci sirah tuk somu mengkadaka dan rasa sirah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan masih seputar menjelaskan tentang wajibnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu prosesnya lama, tidak cukup 1 bulan, 3 bulan, minimal 15 tahun. Ya walaupun begitu kita ngaji seminggu sekali ya udah alhamdulillah. Ketika nanti ditanya sama malaikat, pernah ngaji apa kagak? Bingung kalau kagak pernah ngaji. Pernah, di mana? Di Darul Ibtidah berapa kali? Seminggu sekali. Ngajinya mau kita bapak ente. Ngajinya sudah hafal. Demi ngopi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat diasupan. Ungap malaikat. Subhan. Tetapi walaupun begitu alhamdulillah kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya di dalam menghasilkan ilmu ada 2 cara. Pertama ilmu secara kasbi, yang kedua secara sama'i. Apa secara kasbi? Yaitu secara dengan pondok pesantren melalui proses yang lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 15 tahun. Itu menuntut ilmu secara kasabi dan belajar di depan guru, membaca di depan guru, murid yang membaca, guru yang mendengar dengarkan. Itu namanya belajar secara kasbi. Ada pula yang kedua yaitu secara sama'i. Apa secara sama'i? Secara mendengar. Kalau istilah kita ngaji jiping.
Ya namanya ngaji cibing sambil ngerokok, sambil ngopi, yang penting jangan sampai bawa istri aja kelonan sini. Bebas, namanya juga sama. Maka kemarin dijelaskan bisa hasil ilmu dengan cara samai, yaitu apabila ia pertama bimahabbatil ulama. Konsep pertama orang yang menggaji ciping bimahabbatil ulama, harus cinta dengan para ulama. Kenapa harus mencintai para ulama? Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bakalan tahu mana rukun salat, mana rukun wudu, mana rukun puasa, mana syarat puasa kalau kita kagak belajar sama ulama, karena kita tidak pernah hidup dengan nabi. Jangankan hidup dengan nabi, dengan sahabat aja kita tidak. Jangankan dengan sahabat, para tabi'in dan at-tabi'in pun kita tidak. Kita bisa tahu bahwa ini rukun, bahwa ini fardu, bahwa ini sunnah melalui para alimil ulama, para kiai-kiainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka kalimat ulama ini yaitu jamak dari lafaz alim, mufradnya alim, jamaknya ulama. Jadi kalau satu kiai namanya alim, kalau beberapa kiai berarti namanya ulama. Seperti organisasi Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, karena di dalam Nahdlatul Ulama itu bermacam-macam kiai kumpul di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau hanya satu kiai berarti Nahdlatul Alim, kebangkitan alim, satu doang, lemah. Maka kalau tidak bersatu enggak bakalan. Maka insya Allah kalau berjamaah itu enak. Betul. Enak berjamaah, mainin anak ya berjamaah. Betul ya? Bikin anak sendiri-sendiri gak bisa. Saya di sini, istri saya di depan, nggak bisa. Harus sama harus berjamaah insya Allah kuat. Nah itu yang kemarin. Maka selanjutnya setelah kita hasil di dalam menuntut ilmu, berikutnya kata ulama summa lakinhul wara. Maka melalui proses menuntut ilmu beberapa tahun yang tadinya kita belum bisa baca Quran, walaupun hanya seminggu sekali, alhamdulillah berbulan-bulan proses dengan begitu lama bisa baca Quran. Nah setelah bisa baca Quran jangan didiamin mulu. Udahlah gua mau udah bisa ini baca Quran, tenang aja. Summa lakinhul wara, maka berikutnya ajarkan kepada orang yang belum bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ulah loba-loba. Misalkan bapak nih baru bisa rukun wudu doang, ajarin sama bininya rukun wudu. Baru bisanya nyampe mandi besar doang, ajarin nyampe mandi besar sama bini, jangan dia mulu. Summa lakinhul wara, berikutnya ilmu itu ajarkan kepada seluruh makhluk yang membutuhkan ilmu itu tersebut. Insya Allah namanya nasrul ilmi. Setelah kita menuntut ilmu, maka selanjutnya kita diperintahkan oleh baginda Nabi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut dan menyalurkan ilmu. Insya Allah. Jadi berikutnya adalah nasrul ilmi syar'i. Setelah kita menuntut ilmu, hasil ilmu kita, tidak boleh diam orang yang berilmu, harus ajarkan ilmunya. Kenapa? Karena apabila ada seorang alim diam saja tidak mengajarkan ilmunya, maka dia akan menanggung dosanya karena dia tidak menggugurkan kewajibannya, tidak nasrul ilmi kepada yang lain. Na'udhu. Sekala gugur kewajiban menuntut ilmu dia sudah gugur, tapi nasrul ilmi dia belum gugur. Maka sang alim wajib seminggu sekali mengadain pengajian.
Agar apa? Biar nanti ketika ditanya, Tad, kamu kan ustadz. Iya. Terus pernah ngajarin ngaji apa kagak? Pernah. Terus ada yang datang apa kagak? Kagak. Dikasih kopi apa kagak? Banyak. Alhamdulillah. Nah, nanti kita bisa jawab ketika kita sudah mengadakan pengajian 1 minggu atau 2 minggu sekali ketika dipertanyakan oleh malaikat, pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia, insya Allah. Nah, kata ulama di sini, ayajibu ala sami'i ma aqulu minkum ayyablughahu man lam yasma' wa hadzal hadis khitabun lis sahabah summa liman ba'dahum ila yaumil qiyamah fayajibu at-tablighu ala ahli ilmi fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahlil ilmi. Ayajibu ala sami, wajib terhadap orang yang mendengar ma'akulu, terhadap apa yang ia dengar. Ayablugho, wajib dia menyampaikan apa yang sudah ia ketahui. Kita ngelihat teman kita sholat sujudnya belum benar, wajib kita ngasih tahu, woi Cang, itu sujud bukan no. Ini sujud udah kayak biawak. Jangan. Praktek sujud bagaimana? Mana praktek ruku bagaimana? Mana yang tahu wajib ngasih tahu kepada yang belum tahu. Yang penting ngasih tahunya pakai adab. Ngasih tahunya pakai cara benar. Jangan, woi Tad, salah, jangan bukono di tempat umum lagi. Berantem yang ada malah itu. Benar ya? Pakai adab, ajak ngobrol dua, bawain rokok, bawain kopi. Nah, aman. Tadi itu salah baca Fatihah, bukan alhamdu tapi alhamdu, bukan ngalamin tapi alamin. Nah gitu tuh. Ini coba kalau di tempat umum, oh itu salah, aku gak ngomong kasih ya, wah belut ukuran. Gak boleh begitu. Nah, wajib terhadap orang yang sudah tahu ilmunya, dia memberitahu kepada orang yang belum pernah tahu. Hukumnya wajib. Wa hadzal hadits khitabun lis sahabah. Hadis ini khitabnya kepada para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Maka kata Nabi, hadis ini khitabnya setelah kepada sahabat, maka perintah ini terhadap orang-orang setelah para sahabat. Berarti siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Atbata tabi'in, terus kepada kiai, kepada ustadz, kepada santri kuprut. Nah, ujung-ujungnya santri kuprut. Tesah kamu jadi santri tajan kuprut telah. Ada budu. Kan gitu ya. Kuprut, bisul, temoga beas, penyakit macam-macam. Ya, gitu ya. Kayak kasep dah ya, tuh orang ge baheula mah kuprut dia. Baheula mah kuprut wari bae kasep deui gitu. Nah, summa liman ba'dahum ila yaumil qiyamah, selanjutnya terhadap orang yang mampu untuk menyampaikan ilmu sampai mana mengajarkan ilmu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Selagi dunia masih belum dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu terus, jangan berhenti. Apabila dunia sudah mulai dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan menuntut ilmu. Jadi kalau mau selesai cepat menuntut ilmu, cepat-cepat kita minta kiamat sama Allah Subhanahu. Kira-kira yang gerak kiamat teman-teman. Ngomong-ngomong kiamat terus, masya Allah. Dulu sudah kita jelaskan mengenai tentang kiamat di dalam surat apa? Surat Al-Zalzalah. Bagaimana kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ayat itu ngajelaskan kiamat. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan terjadinya hari kiamat, menganggap kalau sudah mati selesai urusan. Kalau sudah mati selesai urusan, udah mati mati aja, udah tenang. Padahal kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Idza zulzilatil ardu, muka bumi ini, zilzalaha, sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan Allah keluarkan yang ada di perut bumi. Subhan, tembaga, emas, perak, segala macam muntah kabeh di bumi. Di atas dasar bumi keluar ke sini kumpul ke emas mah badinya be. Badinya udah siap-siap deh. Sini aya emas kumpul. Wa akhrajatil ardu asqalaha, di atas langit Allah turunkan planet-planet, bintang, meteor, segala macam hancur ke alam bumi. Ulah boroning zalzalah karena kamari lini begini ya luar biasa masya Allah. Lamun idza zulzilatil ardu zilza, sudah tidak bisa dibayangkan. Sampai orang kafir yang tidak percaya dengan terjadinya hari kiamat, wa qala al-insanu ma laha, orang kafir berkata malaha, naon si ieu? Wah, apa sih ini malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Kata Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraka, yauma idzin ay yaumal qiyamah, hari kiamat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mulanya dihancurkan bumi ini. Tuhadditsu akhbaraha, yaitu akan menceritakan akhbaraha, segala kisah-kisah, cerita-cerita kehidupan kita di dunia. Nah, moal bisa bohong, badinya mah carita kabeh dimulai balik sampai ke modar. Eta caritana aya nu bagus, nu goreng, pernahnya ke jubur, pernahnya ke jubur janda, pernah noel doa kabeh aya. Anjir bang. Yaumaidin tuhaditsu akhbaroha, pada hari eta dicaritakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna rabbaka awhalaha, dihancurkannya bumi dan semesta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna rabbaka, itu atas izin dan perintah Allah Subhanahu. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idin yasdurun nasu ashtata, pada hari itu manusia berkelompok-kelompok akan menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing tempat kumpul. Hari kira di dunia kumpul